الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 6 Al-Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan 21 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Mu'minun, Kota Malang, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Al-Hasadu Ta'kulul Hasanat. Hasad membakar kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu iyyakum wa baraka fikum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mu'minun yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hasad membakar kebaikan. Kalau kita perhatikan pembagian aspek kehidupan seorang muslim, ada yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim di dalam kalbunya, dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, baik yang berkaitan dengan beriman kepada Allah ataupun rukun-rukun iman lainnya, serta permasalahan-permasalahan akidah lain. Atau aspek kehidupan yang lain, yaitu ibadah yang merupakan pengabdian diri kita kepada Allah, baik melalui ibadah-ibadah yang praktis sudah dicontohkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah yang non praktis seperti berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Dan aspek kehidupan seorang muslim yang lain adalah muamalah, hubungan sosial, hubungan antar sesama makhluk, baik antar manusia ataupun antar jin ataupun manusia dengan alam semesta ini. Aspek selanjutnya yaitu adab dan akhlak.
Inilah yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, bahwa kalau kita lihat aspek-aspek kehidupan seorang muslim, maka tema hasad membakar kebaikan berkaitan dengan akhlak. Membicarakan tentang akhlak seorang muslim. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sajiyah wa tabi'ah yahmilu atau tahmilu sahibaha ala al-af'al ala fi'li syai' min ghairi fikrin wa rawiyah. Dia adalah sifat atau tabiat di dalam diri seorang hamba yang akan keluar tanpa berpikir panjang atau tanpa pendalaman yang begitu mendalam. Kenapa? Karena akhlak sudah terpatri di dalam diri seorang hamba. Akhlak sudah terpatri di dalam diri seorang hamba. Jadi keluarnya tanpa berpikir panjang karena sudah mendalam di dalam diri seorang hamba. Nah, pada kesempatan kali ini yang jelas kita membahas tentang perkara akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, al-akhlak al-karimah wal akhlak al-la'imah. Al-akhlak al-hasanah wal akhlak al-dhamimah. Akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Yang kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah akhlak yang tercela, yaitu tentang hasad, yang mana dia akan membakar pahala-pahala dari amal kebaikan. Dan sedikit berbicara tentang akhlak secara umum, keutamaan akhlak secara umum, yang pertama adalah akhlak yang baik memasukkan seseorang atau memasukkan manusia yang paling banyak ke dalam surga. Amalan yang memasukkan manusia paling banyak ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa keutamaan akhlak yang baik adalah amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan akhlak yang baik yang kedua adalah orang yang berakhlak yang mulia paling dekat kedudukannya kelak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terbaik di antara kalian akhlaknya. Lihat di situ semuanya memakai kata sighatut tafdhil, kata komparasi yang menunjukkan kepada lebih, paling. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Karena orang yang berakhlak baik banyak, tetapi yang paling baik adalah orang yang paling dicintai dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa keutamaan akhlak yang baik adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Sedangkan Rasulullah SAW kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling tinggi. Sebagaimana beliau ketika sebelum meninggal berdoa, Allahumma ar-rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang paling tinggi. Baik. Yang keempat,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menarik sekali. Yang keempat, bahwa semua orang bisa berakhlak baik. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia rakyat, mau dia penguasa, mau dia orang terpelajar, mau dia orang yang tidak terpelajar, mau dia pekerjaannya kasar atau pekerjaannya lembut, semua orang bisa berakhlak baik. Ini keutamaan yang keempat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak akan pernah bisa melapangkan orang-orang dengan harta kalian. Sebanyak apapun seseorang hartanya, siapa yang paling banyak hartanya di dunia ini? Orang kafir ya. Dia ingin orang lain semuanya ridha, kemudian dia bagi-bagi hartanya. Dia tidak akan bisa mencukupi untuk membagikan kepada seluruh umat manusia. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa melapangkan, meridhakan manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian akan bisa melapangkan mereka dengan bastul wajhi, wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik. Penyebutan wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik ini namanya dzikrul khas wa ba'dahul 'am. Penyebutan yang khusus dan setelahnya adalah umum. Artinya termasuk daripada akhlak yang baik adalah wajah yang tersenyum. Ketika bertemu dengan orang lain, wajah tersenyum. Itu akhlak yang baik. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa akhlak yang baik semua orang bisa mengerjakan. Dan dengan akhlak yang baik semua orang bisa membuat orang lain senang. Semua orang. Mau dia muda, mau dia tua, dia bisa merelakan orang lain dengan akhlaknya yang baik. Adapun dengan harta, tidak semua harta bisa merelakan, melapangkan, menyenangkan orang. Karena harta terbatas, sedangkan yang ingin kita senangkan banyak. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan akhlak yang baik adalah akhlak yang baik merupakan amalan pemberat timbangan untuk pahala yang paling besar. Merupakan amalan pemberat timbangan untuk pahala yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnul khuluq." Yang artinya tidak ada sesuatu apapun. Di sini saya sering katakan nafyun nakirah, menafikan sebuah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada amalan apapun yang paling berat di timbangan dibandingkan akhlak yang mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan lafaz yang lain, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salah. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang ahli puasa, ahli sholat. Misalkan ada orang selalu tidak berhasil untuk bangun malam karena satu dan lain hal. Maka dia bisa menambal kekurangan itu dengan berakhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia, dia bisa sampai kepada derajat orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Ini keutamaan akhlak yang baik. Keutamaan yang lain, akhlak yang baik adalah tanda paling sempurnanya keimanan. Tanda kesempurnaan iman yang paling sempurna. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisa'ihim." Yang artinya di antara orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian akhlaknya adalah suami yang paling terbaik kepada istri. Jadi laki-laki jika ingin diketahui dia akhlaknya baik atau tidak, lihat saja kepada
kelakuan dia, ucapan dia kepada istrinya. Dan ini sering saya singgung. Kenapa kalau kita di rumah itu berpakaian seasalnya? Kenapa kalau seandainya kita keluar rumah kita berpakaian yang rapi? Kenapa kalau di luar rumah kita tidak pakai minyak wangi? Sedangkan kalau keluar rumah kita pakai minyak wangi. Padahal istri kita yang menemani kita, yang mengetahui buruknya dan kurangnya kelakuan dan ucapan kita, dia yang paling berhak untuk mendapatkan penampilan yang terbaik dari kita. Apa salahnya kalau seandainya kita sedang makan di ruang makan bersama istri dalam keadaan yang paling baik, wangi, kemudian berpakaian yang terbaik yang pernah kita miliki. Coba kita semua ketika melakukan akad ijab qabul, bagaimana pakaian kita? Bagus toh? Nah, seperti itu kita kalau sedang makan dengan istri kita. Sanggup dah. Ya. Maka seperti itu para ikhwan. Karena di sini ada hubungan. Rasulullah SAW menggabungkan itu. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Contohnya, suami yang terbaik akhlaknya adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Berkata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling utama untuk kita ucapkan dengan ucapan yang baik adalah istri kita. Yang menemani kita hampir 24 jam. Bukan mbak-mbak Alfa Indo. Terima kasih ya mbak. Enggak pernah. Sebagian suami tidak pernah mengatakan terima kasih ya istri. Atas apa yang dia buat untuk kita, atas apa yang dia sediakan untuk kita. Mereka yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari seorang suami. Ini para ikhwah. Panggilan-panggilan yang indah untuk istri kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil istri dengan panggilan ya Humaira, wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Beliau juga mempunyai panggilan ya Aish. Aish adalah panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Kalau boleh saya bercerita tentang kehidupan saya pribadi. Saya memanggil istri setiap tahun beda-beda. Saya rubah-rubah panggilan. Tahun ini saya panggil Mai Supercalifragilisticexpialidocious. Yang nggak paham silahkan cari di kamus. Ya makanya cari di kamus. Itu berarti kita suami yang punya usaha untuk memuliakan istri. Bukan hanya sekedarnya. Harus ada usaha. Dan semakin kita memuliakan istri, semakin kita mulia di hadapan dia. Itu kamusnya. Waliyati ilan nas ma yu'ta ilaih. Gaulilah manusia sebagaimana engkau ingin manusia bergaul denganmu seperti itu. Ketika kita berucap yang baik, maka orang akan berucap yang baik kepada kita. Ketika kita memuliakan seseorang, orang akan memuliakan kita seperti itu. Itu konsep dalam hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak ingin berlanjut lama di dalam keutamaan akhlak yang mulia. Salah satu keutamaan akhlak yang mulia juga adalah mendapatkan tempat tinggal di tempat tinggal yang paling tinggi di dalam surga. Itu surga Firdaus. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah." Aku jamin seseorang akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang memperbagus akhlaknya. Liman hassana khuluqah, memperbagus akhlaknya. Di sini ada kata-kata hassana, berarti ada effort untuk memperbagus. Karena memang begini para ikhwan. Akhlak manusia itu sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana rezeki. Innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Allah membagi
akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Rezeki manusia itu sudah ada takarannya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Itu rezekinya sudah ada dan tidak akan pernah berubah. Dan akhlak yang baik juga begitu. Akhlak juga begitu. Allah membagi ini penyabar, ini pemalu, ini temperamental, ini hasad, ini sombong, ini ujub. Allah bagi itu, sudah. Tetapi ada berarti kita harus berusaha untuk mencapai akhlak yang baik. Nah, sekarang saya akan sebutkan tentang rukun akhlak yang baik. Ada 4. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, salah seorang guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah. Beliau mempunyai kitab judulnya Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Rukun yang pertama, siyanatul lisan. Jika Anda ingin berakhlak yang baik, jagalah lisan, tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Termasuk lisan di zaman sekarang, tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini rukun yang pertama. Arti rukun berarti kekuatan akhlak yang paling utama adalah menjaga lisan. Tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, mendingan diam. Yang kedua, rukunnya adalah yaitu seseorang tidak mengerjakan yang tidak bermanfaat. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya, sibuk dengan keburukan orang lain. Sibuk mencela orang lain. Ada perkataan ulama salaf mengatakan, "Man syaghalahu aibuhu syaghalahu an uyubin nas." Siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan mencela dirinya sendiri, maka dia akan tersibukkan daripada mencela aib orang lain. Lihat kekurangan kita daripada melihat kekurangan orang lain. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian rukun yang ketiga, tidak marah. Orang yang berakhlak mulia, orang yang sangat penyabar, tidak mudah melampiaskan amarahnya. Ini jujur saya belum sanggup. Apalagi perkara yang kalau seandainya dia ngeyel dalam sesuatu, itu tidak sanggup. Sudah dikatakan begini, kemudian dia masih begini, maka berat untuk mengatakan itu. Menghadapinya susah. Ya. Yaitu la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim itu konsep hidupnya tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Orang yang cerdas tidak boleh masuk ke dalam kesalahan yang sama 2 kali. Kalau dia masuk ke dalam kesalahan yang sama 2 kali, padahal dia bisa menghindar, itu namanya bodoh kuadrat pangkat 9. Ya. Maka jangan lampiaskan amarah. Tidak mungkin kita tidak marah, tapi yang paling utama adalah bagaimana melampiaskannya. Maka janganlah lampiaskan saat amarah itu datang. Dan itu susah. Itu sangat susah. Kemudian yang keempat adalah makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang salah satu, dan ini sudah banyak yang mengungkap, salah satu kiat orang membuat bahagia, tenang, lapang dada, tidak mudah perasaannya sempit, nafas itu lapang, adalah at-taghaful. Taghaful itu bahasanya tidak selalu mengungkit sesuatu. Tidak terlalu
ingin diintai terus apa saja yang dia dengar, apa yang dia lihat. Taghaful, pura-pura nggak tahu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al jahil. Khudhil afwa artinya maklumi saja. Apalagi kalau seandainya berhadapan dengan orang yang kita hormati. Oh, Ustadz begini. Udah maklumi aja. Beliau juga manusia. Maklumi saja. Tetangga begitu. Maklum. Mungkin sampai di situ batas dia untuk bisa berkata-kata yang baik. Maklumi saja. Coba antum amalkan itu. Maklumi saja. Tidak terlalu menggubris orang lain. Maklumi saja. Maka ini termasuk daripada yang menenangkan hati, yang membuat resah, yang tidak membuat resah kita. Pada zaman-zaman sekarang. Karena di zaman sekarang, Pak, banyak sekali yang membuat orang tidak bahagia. Bahagia itu apa sih konsepnya? Pengertian bahagia. Sinten sing tahu? Bahagia itu konsepnya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adamu al-huzn. Tidak resah. Adamul ham. Tidak resah. Itu bahagia. Ada orang kadang-kadang ingin mencari kata bahagia, dia harus naik ke atas gunung. Ada orang ingin mencari kata bahagia, dia harus nyelam ke dalam lautan. Ada orang ingin mencari kata bahagia, dia harus ke ujung dunia. Ada orang ingin mencari kata bahagia, dia harus pergi ke klub malam, kemudian dugem, jingkrak-jingkrak. Hanya untuk satu kata bahagia saja. Padahal bahagia itu pengertiannya mudah. Tidak resah. Itu bahagia. Salah satu hal yang membuat orang tidak resah adalah tadi. Tidak terlalu meresponsif apapun. Khudhil afwa. Sudah. Maklumi saja. Biar. Itu membuat orang bahagia. Di zaman sekarang, Pak, banyak yang membuat kita tidak bahagia, yaitu resah. Apa itu? Contohnya, media sosial. Melihat orang nyaman, resah. Kok saya nggak seperti kok saya nggak bisa seperti dia? Liburan, bisa healing kemana-mana, makan ini, naik ini, dan seterusnya. Kok saya naik Malang, nggak bisa kemana, nggak bisa kemana. Itu salah satu membuat orang resah. Ketika melihat orang lebih daripada kita. Ketika melihat orang yang lebih sulit daripada kita juga resah. Sakit, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan. Jangan-jangan nanti saya seperti dia. Resah. Makanya di zaman sekarang banyak orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Para dokter psikiater jadi laku. Kenapa? Karena katanya kesehatan mentalnya terganggu. Kenapa? Karena banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat. Akhirnya banyak yang dimaui. Baik. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati Allah, mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itu rukun akhlak yang mulia. Baik. Sekarang kita masuk kepada tema kita, al-hasad. Apa arti hasad secara istilah syariat? Atau secara bahasa dulu. Hasad adalah secara bahasa, al-hasadu dalam bahasa Arab. Kemudian katanya hasada yahsudu. Kata kerjanya. Artinya tamanna an yatatahawwal ilaihi ni'matuhu wa fadilatuhu. Dia menginginkan nikmat orang lain berpindah kepada dirinya atau hilang dari orang lain. Itu arti hasad secara bahasa. Ia menginginkan nikmat orang lain berpindah kepada dirinya atau berpindah atau hilang dari orang lain. Itu adalah arti hasad secara bahasa
dan juga arti hasad secara istilah syariat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam As-Suyuti, Al-Jurjani, At-Tahir bin Ashur, semuanya seperti itu. Hasad adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Berharap orang lain hilang nikmat. Berharap orang lain hilang nikmat. Kalau dia berharap orang lain hilang nikmatnya dan dia mendapatkan nikmat tersebut, disebut dengan al-hiqdu, dengki. Lebih tinggi nih. Hasad, dengki. Al-hiqdu. Baik. Itu arti hasad secara istilah syariat dan secara bahasa. Baik. Apa bedanya al-hasad dengan al-ghibtah? Ada istilah dalam bahasa Arab namanya al-ghibtah. Ghibtah adalah an yara al-maghbuta fi hali hasanah fayatamanna li nafsihi mithla tilka al-halil hasanah min ghairi an yatamanna zawalaha anhu. Kita melihat orang lain dalam kebaikan dan kita ingin bisa berbuat kebaikan seperti orang lain berbuat kebaikan. Subhanallah. Ini si fulan sudah haji di umur yang masih muda. Saya juga iri kepada dia. Iri yang dimaksud di sini adalah ghibtah. Ingin berhaji di masa muda tanpa harus menginginkan nikmat orang tersebut hilang dari orang tersebut. Itu namanya apa tadi Pak? Ghibtah. Contoh misalkan hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi ma biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali pada dua manusia. Seorang yang diberikan harta lalu dia menggunakan hartanya dalam kebenaran. Jadi kita boleh iri kepada orang kaya. Enak ya orang kaya bisa bangun masjid. Enak ya orang kaya bisa memberikan santunan kepada pendakwah. Ya tadi malam ngobrol. Enaklah orang kaya bisa memberikan santunan kepada orang yang mengislamkan orang lain. Dan orang kaya itu dapat pahalanya. Dia ongkang-ongkang aja di Malang. Dia tinggal transfer ke orang pendakwah ke pelosok Kalimantan, pelosok Papua, daerah-daerah misionaris. Dia kirim duitnya, si pendakwah jalan, hujan panas, kemudian masuk Islam. Orang-orang di sana yang mengirim uang untuk bisa berdakwah, si pendakwah ini dapatkan pahalanya. Al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang menjadi penyebab suatu kebaikan, dia seperti pelaku langsung kebaikan tersebut. Maka dia iri kepada orang yang diluaskan rezekinya. Itu iri atau hasad disebut dengan apa tadi? Ghibtah. Dia berangan-angan untuk berbuat baik sebagaimana orang tersebut berbuat baik, tanpa menginginkan kebaikan tanpa menginginkan hilangnya kebaikan dari orang tersebut. Baik. Apa bedanya hasad dengan al-munafasah wal musabaqah? Apa bedanya hasad dengan berlomba-lomba di dalam kebaikan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad ada batasannya. Menginginkan nikmat orang lain hilang. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan adalah berlomba-lomba mencari kesempurnaan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bedanya. Al-hasad, iri, dengki, dengan munafasah atau musabaqah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surga diliputi dengan minyak wangi misik. Untuk itulah hendaknya seseorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya sekedar ingin masuk surga, tetapi bagaimana mendapatkan surga yang paling tinggi. Nah, ketika berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bukan hasad. Tetapi itu adalah mencari kesempurnaan
yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Antum perhatikan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Terbukti secara sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan pernah bisa menang melawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kebaikan. Jangan bisa. Ya, saya beri contoh misalkan. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah. Kemudian Umar bin Khattab juga ikut bersedekah. Umar bin Khattab mengira bahwasanya sedekahnya lebih besar daripada sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, apa yang kau sedekahkan dan apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku sedekahkan setengah dari hartaku dan setengahnya lagi untuk keluargaku." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Semua hartaku aku sedekahkan." Kata Umar bin Khattab, "Semenjak itu aku tidak akan pernah lagi untuk menganggap diriku bisa melebihi Abu Bakar As-Siddiq." Tetapi beliau tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat lagi. Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari tidak bisa dilawan oleh Imam Muslim. Dan itu fakta sejarah. Bagaimanapun Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya lebih afdal daripada kitab Sahih Muslim. Dan dua-duanya adalah dua kitab sahih tersahih setelah Al-Quran. Tetapi Imam Muslim tidak bisa meninggi derajat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi yang menarik bukan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam perlombaan kebaikan. Tetapi yang menarik adalah berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Gara-gara Umar bin Khattab berlomba-lomba dalam kebaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka sering sekali Rasulullah SAW mengatakan, "Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar." Nama Umar radhiyallahu anhu akhirnya katut. Akhirnya terikut karena beliau berlomba-lomba dalam kebaikan. Meskipun tidak bisa menang melawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini motivasi kita di dalam kebaikan. Saya misalnya sebagai pendakwah, ada ustaz yang punya banyak buku, ada ustaz yang punya pesantren, ada ustaz yang berdakwah kemana-mana. Itu motivasi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu motivasi kita. Seperti Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Aun, rahimahullah ta'ala. Kita sedih, beliau meninggal. Akan tetapi, itu menjadi penyemangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan beliau. Saya kemana-mana, ujung Indonesia, saya Sabang sampai Merauke, hampir semuanya sudah saya datangi. Pasti ada murid beliau. Lulusan pondok pesantren Al-Furqan Gresik. Lulusan mana, akhi? Al-Furqan. Dan cuma lulusan Al-Furqan, bukan harus ke Madinah, enggak, lulusan Al-Furqan. Dan hampir semuanya yang saya ketahui sibuk di dalam dakwah. Ini ghibtah. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisakah kita seperti itu? Meskipun kita tahu betul tidak bisa akan melawan orang-orang yang ikhlas seperti beliau rahimahullah ta'ala. Tapi bagi kita yang masih hidup, ini adalah perlombaan dalam kebaikan. Selama masih ada nafas di kandung badan, selama itu harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada la rahata lil mu'min qabla riqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Istirahat tidur kita hanya untuk berpindah dari satu gerakan, satu kegiatan kepada kegiatan lain. Tapi tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan dakwah agama Islam yang benar ini kepada umat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim tidak akan bisa menyamai Imam Bukhari. Tetapi senantiasa disebutkan hadis ini muttafaqun alaih. Kenapa ada istilah muttafaqun alaih?
Karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan, disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim namanya katut di situ. Kenapa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Kebaikan untuk menggapai nikmat surga di akhirat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun dunia para ikhwah sementara. Berlomba-lomba dalam dunia sementara. Ada perkataan Fadhil Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, perhatikan, yang mendewakan dunia. Apa-apa ukurannya dunia. Lihat, beliau mengatakan, sayandamul insanu amma qarib. Manusia sebentar lagi akan benar-benar menyesal. Kenapa menyesal? Idza intaqala min dari dunya ila daril akhirah. Jika sudah berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajli. Maka ternyata harta yang dia perjuangkan selama ini, harta yang dia badannya capek karenanya selama ini, annahu la yahmiluhu ma'ahu syai'. Dia tidak bawa sama sekali ternyata. Dakhala ila dunya wa huwa 'uryan wa kharaja minha wa huwa 'uryan. Masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, keluar juga dalam keadaan telanjang. La yahmilu ma'ahu syai' illa kafanu. Tidak dia bawa apa-apa kecuali dua kain kafannya saja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam untuk menggapai tingkatan surga yang paling tinggi. Sekarang kita harus naik tingkat niat kita. Bukan saya masuk surga, enggak. Bagaimana saya masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Idza sa'altumullah fas'aluhu Firdaus, innaha a'lal jannah. Jika engkau minta-mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar masuk kita, harus naik tingkat kita, niat kita. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bisa melihat wajah Allah yang mulia, diridhoi oleh Allah yang tidak ada kemurkaan setelahnya selamanya. Bagaimana itu bisa? Maka itu namanya munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat, yang paling utama bukan siapa yang menang atau kalah. Tetapi yang paling utama adalah siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian ada lagi istilah yang lain yang berkaitan dengan hasad. Apa bedanya hasad dengan ain? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, al-ain hasasidun khas. Hasad itu kan tadi apa pengertiannya? Menginginkan nikmat orang lain hilang, itu hasad. Nah, ain adalah hasad yang khusus. Ain adalah hasad yang khusus. Fakullu ain hasid. Setiap orang yang ain, maka dia adalah orang yang hasad. Walabud. Dan pasti. Walaysa kullu hasid ainan. Dan bukan setiap orang yang hasad, pasti dia ain. Ain itu apa, Pak? Ain itu adalah rasa suka disertai dengan hasad. Saya beri contoh misalkan. Bapak punya anak. Anaknya mungil, cantik. Kemudian saya lihat. Saya gembira, suka. Tetapi saya ada hasad. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Semoga ini anak. Nah, akhirnya anaknya sakit. Akhirnya anaknya apa? Sakit. Gara-gara diaini oleh seseorang yang dia suka kepada anak tersebut tetapi dicampuri dengan hasad. Makanya para ulama mengatakan al-ainu, ain adalah al-mahbub yashubuhu al-hasad. Sesuatu yang dicintai yang dicampuri dengan hasad. Maka ain adalah hasad yang khusus. Setiap yang ain maka pasti hasad. Dan tidak setiap yang hasad pasti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sekarang apa dalil? Dalil dari Al-Quran tentang hasad. Perhatikan dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai 4. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia. Rabb bintang-bintang, dari keburukan apa yang tercipta, dan dari malam jika sudah menutup, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Ada faedah menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam kitab Al-Kashf wal Bayan yang ditulis oleh Ats-Tsa'labi dari Al-Husain ibn Fadl. Beliau berkata, Inna Allah jama'a syurura fi hadhil ayah wa khatamaha bil hasad liyu'lama annahu akhassut tabai'. Subhanallah. Perhatikan, di dalam ayat-ayat ini aku berlindung dari keburukan ma khalaq, apa saja yang tercipta, dari keburukan malam apabila sudah menutupi, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kemudian Allah tutup keburukan yang keempat, yaitu dengan hasad. Kata Al-Husain ibn Al-Fadl, kenapa Allah menutup keburukan dengan hasad? Ini menunjukkan bahwasanya hasad adalah akhassut tabai'. Catat itu baik-baik. Hasad adalah tabiat yang paling buruk. Akhlak paling terburuk adalah hasad. Akhlak paling terburuk adalah apa? Hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan oleh di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang dikatakan oleh Ar-Razi. Kama anna syaitan huwa nihayatu fil ashkhas al-madmumah. Sebagaimana setan makhluk yang paling buruk, paling tercela, itu setan. Walihada sabab khatamahu Allahu majami'asy syurur al-insaniyah bil hasad. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup dosa yang paling buruk, akhlak yang paling terburuk yang dimiliki oleh manusia dengan hasad. Dengan apa? Dengan hasad. Kama khatama majami'al khaba'its syaitaniyah bil waswasah. Sebagaimana Allah mengumpulkan sifat-sifat buruk setan dengan memberi waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Lihat, ada hubungan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Allah menutup surat Al-Falaq dengan sifat yang paling buruk pada manusia, yaitu hasad. Dan pada surat An-Nas, Allah menutup sifat yang paling buruk pada setan dengan memberi waswas. Subhanallah. Ini penjelasan yang menarik. Bahkan para ulama mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, awwalu dzambin usiyallahu fis sama' al-hasad. Dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di langit, dosa apa, Pak? Hasad. Hasadnya siapa kepada hasad? Iblis kepada Adam alaihissalam. Maka ini buruknya hasad berdasarkan dalil dari Al-Quran. Contoh yang lain lagi, surat Al-Baqarah ayat 159. Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab. Orang-orang kebanyakan ahli kitab sangat menginginkan, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Kalau seandainya kalian kembali kepada kekufuran setelah kalian beriman. Orang-orang ahli kitab ingin sekali kalian murtad setelah iman. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad dari dalam diri mereka. Ini menceritakan bangsa siapa? Yahudi. Bangsa siapa? Yahudi. Mereka mengira, mereka itu Pak, saya bercerita tentang Raja Heraklius. Raja Heraklius itu adalah
pembesar Romawi. Romawi itu Nasrani atau Yahudi? Nasrani. Heraklius itu paham secara detil sifat Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian bapak kalah pengetahuannya tentang sifat Nabi dibandingkan Heraklius. Makanya Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan, beliau bertanyanya secara detil. Kata Heraklius, huwa fikum dzu nasab? Apakah orang yang mengaku nabi di tengah-tengah kalian itu memiliki nasab yang tinggi? Oh iya, dia memiliki nasab orang Quraisy, suku Quraisy yang paling tinggi di tengah kami. Satu. Lihat, tidak ada yang bertanya sedetil itu kecuali orang yang mengetahui tentang sifat nabi secara detil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Saking taunya sifat, karena memang sifatnya itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, sifat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka menunggu-nunggu, ini Nabi terakhir kapan datang? Termasuk di dalamnya Heraklius, nunggu-nunggu Nabi terakhir kapan datang. Mereka kira bahwasanya Nabi terakhir dari Bani Israel. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan, nahnu sya'bul mukhtar, kita ini adalah bangsa terpilih, bangsa terpilih. Tetapi ternyata Allah memilih Rasul yang terakhir dari bangsa Arab. Ini yang membuat Heraklius sangat kecewa. Akhirnya sampai akhir hayatnya dia tidak beriman. Ya. Sampai akhir hayatnya dia tidak beriman dan mati dalam keadaan kekufuran. Kenapa? Hasad. Ternyata Nabi terakhir bukan dari bangsa kita Bani Israel. Ternyata dari bangsa Arab. Paham ini para ikhwah? Berarti kita bisa ambil faedah kadang-kadang seseorang sulit menerima kebenaran gara-gara apa? Susah menerima kebenaran. Baik. Kemudian para ikhwah kita ambil dalil dari Al-Quran tentang hasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan kalian saling mencaci, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling berpaling, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Imam Ibnu Battal rahimahullah, salah satu ulama hadis mensyarah Sahih Bukhari, an-nahyu 'anil hasad 'alan ni'am. Di dalam hadis ini terdapat larangan hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya, enggak boleh kita hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Saya beri contoh misalnya, saya pendakwah. Ada ustaz-ustaz yang berdakwah. Ada ustaz-ustaz yang kalau dia kajian hadirnya banyak. Ya. Sampai mungkin kalau ada ustaz itu datang ke Masjid Al-Mu'minun mungkin gang ini penuh. Maka kita tidak boleh hasad. Itu pemberian Allah, tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dikondisikan. Itu pemberian Allah. Allah menitipkan rasa cinta kepada ceramah seseorang dibandingkan rasa cinta kepada ceramah diri sendiri. Itu pemberian Allah. Tidak boleh kita hasad. La tahasad. Jangan saling menginginkan nikmat orang lain yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena itu adalah hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia yang paling afdal mana? Beliau menjawab, "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan." Setiap orang yang hatinya rendah hati dan lisannya jujur. Kemudian saduqil lisan na'rifu fama mahmumul qalb. Wahai Rasulullah, lisan yang jujur kita paham.
Tapi mahmumul qalb, hati yang rendah itu apa? At-taqiyun naqi, la ithma fihi wala baghi, wala ghilla wala hasad. Hati yang rendah adalah orang yang bertakwa, orang yang bersih hatinya. Tidak ada dosa di dalam hatinya, tidak ada kezaliman di dalam hatinya, tidak ada rasa dengki, iri terhadap orang lain. Ini termasuk daripada hadis yang berkaitan dengan hasad. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, berarti kita ambil pelajaran bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, maka hasad hukumnya haram dan dia dosa besar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhi oleh kalian sifat hasad. Dia memakan pahala amal saleh sebagaimana api membakar kayu bakar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama salaf tentang al-hasad. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ahli tafsir. Ulamanya para sahabat, ahli fatwa di zaman para sahabat. 70 surat Al-Quran langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembawa siwak dan bantal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keperluan sangat personal dibawa oleh orang yang sangat personal. Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "La tu'adu ni'amallah azza wajalla." Jangan kalian musuhi nikmat Allah. Jangan kalian musuhi nikmat Allah. Kemudian beliau ditanya, "Wa man yu'adi ni'amallah?" Siapa yang memusuhi nikmat Allah? Alladzina yahsuduna an-nas 'ala ma atahum Allah min fadlih. Orang-orang yang hasad kepada orang lain atas apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini orang yang memusuhi nikmat Allah. Misalkan tetangga, kok beli mobil baru ya? Ya. Setiap 3 bulan ganti mobil. Ternyata dia rental mobil. Ini para ikhwan. Jangan memusuhi nikmat Allah. Siapa yang memusuhi nikmat Allah? Orang yang hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Bahjatul Majalis yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan, "Hadhihi ahlakaha wa ahlaka ahlaha al-baghy wal hasad." Suatu ketika beliau melewati suatu kampung. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Ini kampung hancur dan juga hancur penduduk di dalamnya. Disiksa oleh Allah." Kenapa? Al-baghy wal hasad. Sikap melampaui batas dan hasad. Perhatikan, gara-gara hasad maka bisa hancur satu kampung. Ini perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perhatikan lagi perkataan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, penulis wahyu. Beliau mengatakan, "Kullun nasi astati an urdi'ahu illa hasida ni'mah, fa innahu la yurdihi illa zawaluha." Oh, subhanallah. Ini perkataan keras. Saya bisa memaafkan semua orang dengan kesalahannya, kecuali orang yang hasad. Kenapa? Karena yang hasad itu menginginkan kebaikan orang lain hilang. Menginginkan kebaikan orang lain hilang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, buruknya orang yang hasad dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ma ra'aitu zaliman asbaha bimadzlumin min hasid. Indah sekali perkataannya. Aku tidak pernah melihat orang yang berbuat zalim lebih sama dengan orang yang terzalimi dibandingkan orang yang hasad. Apa maksudnya? Dia ini sebenarnya berbuat zalim, tapi kezaliman dia menjadikan dia seperti orang terzalimi, tersiksa. Kalau bahasanya yang paling mudah, aku tidak pernah melihat orang yang zalim
yang paling tersiksa kecuali orang yang hasad. Catat baik-baik ya. Aku tidak pernah melihat orang yang zalim yang paling tersiksa dibandingkan orang yang hasad. Nafasun daim wa hazanun lazim wa ghammun la yanfad. Artinya, iri selamanya, sedih terus menerus, resah tidak pernah habis. Itu orang hasad. Iri selamanya, sedih terus menerus, resah tidak pernah selesai. Itu orang hasad. Tidak pernah ada orang yang zalim yang paling siksa. Tidak pernah ada orang yang zalim yang paling tersiksa dibandingkan orang yang hasad. Iri terus menerus, sedih tidak pernah berhenti, kemudian resah tidak pernah habis. Itu orang yang zalim. Selalu iri, selalu sedih, selalu resah hidupnya. Baik, terakhir pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa potret-potret orang yang hasad? Agar kita bisa ngukur diri kita. Yang pertama, hasad terjadi saat ada perbandingan dalam urusan dunia. Contoh, seorang orang tua mendahulukan salah satu anaknya